saya akan membagi layar tentang dari PowerPoint-nya, meskipun saya kira sebagian juga sudah menyimaknya. Jadi tema kita memang globalisasi dan identitas ya, tetapi dari berbagai aspek globalisasi yang paling terkait identitas adalah globalisasi budaya ya. Karena itu pada pembahasan ini memang saya fokus pada globalisasi budaya ya, karena itu karena globalisasi budayalah maka muncul berbagai macam identitas di era global ini. Memang aspek aspek politik juga ada dalam munculnya identitas ya. Tetapi aspek yang paling kuat dari munculnya identitas di era global adalah globalisasi di bidang kebudayaan. Nah, karena itu nanti pertemuan berikutnya barangkali tidak akan persis sesuai apa yang ada dalam RPS, tapi nanti pertemuan globalisasi budaya identitas ini akan saya lanjutkan dengan tentang budaya populer di era global. Gitu. Karena nyambung ya, karena mestinya kalau UTRPS kan budaya pop dan globalisasi itu ada di pertemuan setelah UTS ya, tapi kalau saya itu menurut saya lebih tepat kalau misalnya langsung dihubungkan dengan pertemuan pada kali ini ya, terkait dengan globalisasi dan identitas. Baru kemudian bicara soal globalisasi kontra budaya ya, kontra hegemoni dan ideologi. Jadi urutannya memang tidak bersama seperti di RPS gitu. Nah, sebelum kita membahas banyak isu tentang identitas ya, dengan kaitan dengan globalisasi, maka yang ingin saya sedikit sampaikan adalah pemahaman tentang apa itu kebudayaan. Ya. Jadi sebelum abad ke-18 itu budaya itu identik dengan peradaban. Ya. Jadi budaya itu terkait dengan apa yang menjadi hasil karya cipta manusia secara menyeluruh, ya, terkait dengan kebangsaan dan kemasyarakatan itu sendiri. Jadi budaya ketika diartikan sebagai peradaban itu menyangkut ini apa? Peradaban itu ya terkait dengan ciri-ciri nilai dan karakteristik masyarakat yang ada pada satu zaman dan bersifat penyeluruh, ya, artinya mengenai seluruhan anggota masyarakat. Karena itu ketika kita bisa bicara tentang misalnya apa budaya Jawa misalnya, itu berarti kita bicara soal peradaban Jawa, ya, yang itu melingkupi semua anggota masyarakat Jawa itu. Artinya semua anggota masyarakat Jawa itu dia itu punya ciri-ciri khas yang seragam, kurang lebih seperti itu. Jadi unsur itu sangat kuat ya, unsur kemenyeluruhan dari sifat kemenyeluruhan dari budaya ketika dia dimaknai sebagai peradaban. Pada masa-masa yang jauh sebelumnya, budaya itu pada masa pramodern terutama ya, pramodern itu ya kira-kira sebelum ini ya, sebelum masuk periode sekitar tahun 1000-an, nah, sebelum tahun 1000 ya, itu pramodern ya, biasanya disebut pramodern karena konon peradaban modern itu ya muncul setelah tahun 1000-an gitu ya. Jadi peradaban atau budaya yang ada pada masa itu sifatnya etnosentris ya. Etnosentris karena waktu itu manusia belum mengenal manusia-manusia lainnya. Belum ada kontak antar budaya, belum ada hubungan antar peradaban gitu ya. Meskipun waktu itu juga sudah ada pertemuan yang sifatnya lintas negara ya, lintas negara, terutama dengan adanya perdagangan kain sutra yang melewati Uni Soviet atau kerajaan Rusia waktu itu ya, kerajaan Rusia, Eropa sampai dengan dataran Tiongkok ya. Tetapi itu perlu pertemuan terjadi itu tidak cukup intensif untuk menimbulkan kontak budaya. Karena itu orang itu berpikirnya masih etnosentris ya, berpikir tentang
suku mereka sendiri, kesukuan mereka sendiri. Nah, kemudian ketika masuk periode modern, terutama setelah ini ya, terutama setelah pencerahan gitu ya, setelah Awut Plarung, setelah tahun 1500-an ya, itu peradaban yang muncul memang peradaban modern atau budaya yang modern. Ya. Namun meskipun pada peradaban modern ini sudah terjadi kontak budaya, tetapi pengunggulan budaya satu budaya terhadap budaya lain tetap ada. Ya. Jadi pada budaya modern itu, pada peradaban yang muncul di Eropa setelah pencerahan, itu nuansa mengunggulkan budaya mereka sendiri tetap kuat. Ya. Saat itu memang Eropa dengan kebudayaan yang modern, dengan peradabannya yang modern, memang sudah mampu melakukan penjelajahan dunia, ya, sudah mampu menelusuri wilayah-wilayah dunia yang tadinya belum terjamah oleh orang-orang Eropa, ya, meskipun sudah ada orang-orang pribumi. Ya. Tetapi pertemuan mereka dengan budaya-budaya di luar Eropa justru munculkan apa yang disebut sebagai Eurosentrisme atau berpusat pada Eropa gitu ya. Karena ada anggapan setelah mereka bertemu dengan manusia-manusia dari budaya lainnya, mereka menganggap orang Eropa ini ternyata yang lebih unggul daripada mereka, ya, daripada orang-orang pribumi yang menurut mereka itu masih primitif, yang mereka temui di benua Asia, benua terutama India ya, India, kemudian benua Afrika dan juga benua Amerika ya. Mereka melihat orang-orang yang mereka temui itu orang-orang yang primitif, terbelakang ya, perlu diselamatkan, perlu diperadabkan. Nah, jadi ada unsur keinginan Eropa untuk memperadabkan orang-orang dari kebudayaan lainnya karena mereka merasa lebih beradab, orang lain itu kurang beradab atau tidak beradab. Sehingga perlu diajari peradaban. Peradaban yang mana yang dimaksud peradaban Eropa gitu. Jadi itu suatu hal yang muncul pada masa itu ya. Jadi adanya penjelajahan geografis memang kemudian membuat orang-orang Eropa berjumpa dengan budaya asing. Namun tadi yang muncul justru budaya modern itu budaya yang mengutamakan pada budaya justru tetap mengunggulkan orang Eropa. Orang Eropa tetap melihat bahwa mereka lebih superior, lebih unggul daripada masyarakatnya. Sehingga dari pertemuan dengan budaya asing itu mereka merasa perlu untuk melakukan apa yang kita kenal sekarang sebagai kolonisasi atau penjajahan. Jadi orang Eropa merasa tidak bersalah untuk melakukan penjajahan karena mereka merasa justru merasa sebagai sebuah kewajiban untuk mengajari orang-orang primitif ya, yang di benua-benua tadi dengan peradaban modern, yaitu peradaban Eropa itu sendiri. Ya. Jadi itu. Jadi Eurosentrisme muncul dari suatu semacam itu. Makanya memang kelahiran budaya modern terkait dengan juga kelahiran atau munculnya kolonialisme dan imperialisme. Gitu ya. Jadi kalau di sosiologi ini juga terkait dengan munculnya periode pasca kolonialis. Ya. Kebetulan saya juga mengajar ini masyarakat postkolonial, jadi terkait antara globalisasi dan kolonialisme juga dengan pasca kolonialitas. Nah, setelah Eropa mulai atau setelah Eropa banyak melakukan penaklukan atas wilayah lainnya, ya lama kelamaan mereka Eurosentrisme tetap ada ya, tetapi mereka juga mulai mengakui keberadaan budaya lain yang juga sebetulnya penting ya. Mereka mulai sadar diri ya, mereka mulai sadar diri, mereka merasa mulai tergantung dengan budaya lainnya gitu ya. Bahkan banyak praktek budaya luar Eropa yang diserap ke dalam praktek budaya Eropa gitu ya. Jadi praktek-praktek budaya yang sifatnya sifatnya asing, eksotis, menarik itu diserap oleh orang-orang Eropa. Misalnya ini yang kita sering anggap sebagai budaya Eropa ya, seperti budaya ngopi, ya, budaya ngopi, nongkrong gitu ya. Kemudian minum teh ya. Kalau orang Inggris itu terkenal dengan budaya minum tehnya ya. Jadi biasanya orang-orang Inggris yang tradisional itu
sore hari itu mereka pasti ada tradisi minum teh, ya, tradisi minum teh, terutama kalau mereka tuh punya kebun ya minum teh di kebun ya, angin sepoi-sepoi minum teh itu seger sekali mereka itu. Itu kalau di pedesaan Inggris ya, kalau di kota ngopi ya. Tapi sebetulnya praktek minum teh dan ngopi itu sebenarnya dari luar Eropa ya, karena di Eropa sendiri kan tidak ada tanaman teh, tidak ada tanaman kopi di Eropa itu. Ya. Mereka mengenal budaya minum teh itu dari Tiongkok, ya, dari Cina sebetulnya budaya minum teh itu. Ya, orang Inggris sampai ke Tiongkok, mereka melihat orang-orang Cina mempraktekkan itu, ya mereka kemudian melaksanakan itu. Ya. Kayaknya orang taunya itu budaya minum teh itu dari Inggris, padahal sebetulnya bukan, dari Asia sebetulnya. Kemudian budaya ngopi juga sama. Ngopi itu praktek ngopi, ya. Warung kopi pertama di dunia itu kan adanya di Irak. Ya. Jadi mereka orang-orang Inggris juga sampai ke Irak, kemudian mereka melihat oh, ada kopi ya, kemudian oh ternyata ini minuman yang mereka belum pernah rasakan ya, sedap sekali aromanya. Akhirnya kemudian mereka bawa ke Eropa ya, hanya dikembangkanlah praktek ngopi itu ya. Meskipun bukan orang Inggris yang mengembangkan budaya ngopi, tapi Prancis ya. Sehingga kemudian namanya kafe itu kan dari bahasa Prancis ya. Jadi kalau orang Prancis itu ini biasa ya, seringkali kita maaf dalam bayangan kita itu orang Prancis itu kalau ngopi-ngopi ya ngobrolnya filsafat ya. Jadi itu sudah satu semacam mitos ya, bahwa orang Prancis itu kalau ngopi itu ya pasti ngobrolnya tentang hal-hal terkait dengan filsafat ya. Apalagi memang pelajaran filsafat memang sudah diberikan di Prancis itu semenjak SMA ya, bukan semenjak kuliah, SMA. Sedangkan kalau kita mungkin ngopi itu bukan ngomong filsafat, tapi ngomongnya tentang syahwat barangkali, bukan filsafat. Oke, jadi Eropa sudah mulai belajar praktek budaya lain ya. Namun mereka tetap mengkonstruksikan wacana bahwa antara timur versus barat ya. Di satu sisi mereka itu tergantung pada budaya lain, terbukti dari fakta bahwa mereka itu mempraktekkan hal-hal yang ada pada peradaban lainnya. Tapi di sana mereka menganggap bahwa tetap ada dikotomi antara timur dan barat ya. Timur versus nilai dan praktek budaya Eropa. Meskipun istilah timur itu ya sebetulnya ini istilah timur itu sebenarnya istilah yang mengecoh ya, menipu, karena timur itu istilah yang dikenakan pada rumpun kebudayaan yang sangat luas ya, mulai dari Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Itu semuanya dinamakan timur. Termasuk Timur Tengah itu timur semua, padahal ya tentunya kalau kita pahami ya sangat beragam ya budaya Asia Timur yang lekat dengan Konfusianisme, tidak mungkin disamakan begitu saja dengan budaya Asia Tenggara yang di situ banyak unsur peradaban Islamnya ya, di Melayu terutama, di Nusantara juga lain lagi dengan Asia Selatan yang di situ ada Hindu dan juga ada Islamnya ya. Tetapi tidak ada Konghucu, nah, tidak ada Konfusianisme di Asia Selatan ya. Tapi semuanya disamakan timur gitu ya. Ini sebetulnya upaya Eropa untuk memudahkan mereka untuk menangkap, meringkus, dan tanda kutip meringkus budaya yang beragam itu ya. Ini kalau dalam konteks misalnya kalau saya mengatakan dalam mata kuliah masa postkolonial itu adalah bentuk politik pengetahuan yang disebut sebagai orientalisme ya. Jadi bagaimana orang-orang Eropa membayangkan budaya-budaya lain di dalam mereka yang itu harus dikuasai mereka. Jadi meskipun pada masa pencerahan itu sebetulnya sudah mulai muncul gagasan tentang kesatuan umat manusia ya. Jadi sebetulnya pada masa rezim pencerahan itu yang mulai terjadi abad 15 ya, atau 16 sebetulnya 16 itu orang Eropa sudah memikirkan tentang kesatuan umat manusia. Tetapi tengah-tengah kesatuan itu sebetulnya eurosentrisme ya. Jadi ini memang dua hal yang bertentangan. Jadi dari satu sisi pemikiran atau gagasan dasar dari rezim pencerahan adalah kesatuan umat manusia, sehingga kemudian muncul apa yang disebut sebagai kosmopolitanisme ya, atau kebudayaan yang sifatnya universal. Tapi di sisi lain mereka melihat justru dalam kebudayaan universal itu standarnya adalah standar Eropa gitu.
Jadi ini ada kontradiksi memang dalam peradaban modern di Eropa. Ya. Di satu sisi mereka melihat kebudayaan itu universal, kesamaan budaya, tapi tetap ada standarisasi peradaban, itu peradaban Eropa. Ya. Makanya kemudian standar yang dianut oleh kebudayaan itu ya sekarang sebenarnya kebudayaan Eropa gitu ya. Standar misalnya kalau orang melakukan perjalanan itu standar sanitasi, standar higienitas itu mengikuti sebenarnya standar Eropa gitu. Tapi ini sekarang sudah menjadi hal universal itu kan. Misalnya dalam praktek perhotelan ya, dalam praktek perhotelan di mana-mana sebetulnya mengikuti standar Eropa ya. Bahkan sampai di kota-kota pinggiran di Indonesia seperti Purwokerto ya standar hotelnya sebenarnya standar hotel Eropa gitu ya. Ada misalnya ada wastafel, kemudian kamar mandinya itu selain ada showernya juga ada baknya. Itu sebenarnya model-model Eropa sebetulnya. Ya. Tetapi ini dapat sebagai suatu hal universal. Cuman kita tidak sadar bahwa ini sebetulnya standarisasi peradaban menurut Eropa. Gitu. Karena misalnya kalau kita misalnya menggunakan standar lokal sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Kemudian salah seorang pemikir modern Eropa ya, Karl Marx itu meskipun beliau itu tidak mengkaji secara khusus tentang globalisasi, tetapi pemikiran beliau tentang sosialisme internasional itu sebetulnya dekat dengan nuansa pemikiran globalisme utopian ya, yang mungkin pernah juga disampaikan oleh Mas Arief Bakhtiar ya dalam pertemuan-pertemuan awal apa yang disebut sebagai globalisme utopian ya. Jadi pemikiran melihat bahwa seluruh dunia itu mengalami situasi yang sama gitu. Nah, dalam konteks Marxisme tentunya situasi yang sama adalah ini terjadinya perjuangan antar kelas ya, antara kelas borjuis versus kelas proletar. Dan itu terjadi di semua peradaban, di semua kebudayaan. Dan jalan keluarnya sama, yaitu perlunya revolusi sosialis. Jadi Marx itu sudah berpikir tentang lingkup global sebetulnya, hanya saja memang tidak sampai pada kajian lebih detail dan terperinci tentang masyarakat yang berbeda ini. Nah, karena itu adanya kesadaran hal-hal tersebut ya, meskipun sifatnya kontradiktif sifatnya, tetapi munculkan satu prinsip globalitas ya, salah satu prinsip globalitas yaitu adanya kesatuan dunia dan homogenisasi budaya ya. Dan itu yang kemudian nanti ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, jadi semenjak abad 20 sampai sekarang itu semakin berkembang kesadaran tentang global ini. Di satu sisi kita menghadapi satu fakta bahwa ada pandangan yang pesimistis tentang budaya global, yaitu menganggap bahwa dalam budaya global itu terjadi proses imperialisme ya, atau proses misalnya penaklukan budaya oleh satu budaya. Dan juga terjadi hegemoni budaya dari pusat-pusat tertentu ya. Nah, ini kaitannya dengan teori sistem dunia ya, dari Immanuel Wallerstein yang mengatakan bahwa di dunia ini terbagi atas negara-negara pusat, negara-negara pinggiran, dan negara-negara semi pinggiran. Itu kalau Wallerstein saya kira teorinya ada ya, atau seharusnya ada ya dalam kajian tentang HI ya, karena Wallerstein juga bicara tentang konteks hubungan antar negara yang menurut beliau itu tidak setara. Wallerstein ini seorang sosiolog yang meninggal belum lama ya, baru sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, tahun 2018 kalau salah ya, sekitar 3 tahun yang lalu, Immanuel Wallerstein ini. Jadi beliau berteori bahwa dunia terbagi atas 3 kategori negara, itu pusat, pinggiran, dan semi pinggiran. Di mana kalau pusat itu berarti negara-negara yang umumnya itu bekas kolonial yang posisinya semakin menguat, sedangkan negara-negara semi pinggiran itu sebagian itu merupakan negara-negara yang dulunya itu bekas kolonial ya, atau bekas kolonial, bekas penjajah ya menurut saya. Kalau kolonial kan sebenarnya bekas kolonial itu berarti kan sebenarnya bekas yang dijajah ya. Tetapi bekas-bekas para mantan penjajah ini ada yang mengalami kemerosotan
ya, sehingga mereka statusnya bukan lagi negara pusat tapi semi pinggiran ya, termasuk misalnya Spanyol ya, Portugis ya, kemudian Italia, itu negara-negara semi pinggiran ya, karena mereka memang bekas penjajah tapi sekarang kekuatan ekonomi politik budayanya lemah daripada negara-negara lainnya yang tetap bisa mempertahankan dominasi seperti seperti Prancis, Jerman, Inggris, Amerika ya. Kemudian termasuk yang semi pinggiran ini ya negara-negara yang tadinya pinggiran ya, tetapi sudah menunjukkan ciri-ciri yang modern, sudah melakukan industrialisasi gitu ya. Termasuk Indonesia. Indonesia itu ada yang mengatakan pinggiran, tapi ada juga mengatakan semi pinggiran. Ya. Karena Indonesia memang sudah melakukan industrialisasi, tetapi tidak cukup kuat industrialisasinya, belum cukup kuat. Kemudian ada negara pinggiran ya negara-negara yang masih belum melakukan transformasi ke industrialisasi atau bahkan masih dalam era pertanian sehingga miskin ya, negara yang terbelakang ya. Sebagian besar negara Afrika dan beberapa negara Pasifik yang kecil itu masuk kategori negara pinggiran. Jadi itu bedanya ya. Nah, yang terjadi adalah dalam konteks budaya negara-negara pusat itu semakin meningkat hegemoninya. Ya. Misalnya bagaimana misalnya sekarang bahasa Inggris menjadi standar kelulusan. Itu sebenarnya menunjukkan hegemoni budaya ya, dari peradaban Inggris, ya, peradaban Eropa sebetulnya. Karena kalau kita melihat pentingnya bahasa internasional, memang iya. Tapi kan bahasa internasional itu bukan cuma bahasa Inggris gitu ya. Bahasa internasional itu kan ada Mandarin, ada Jepang ya, kemudian ada Arab, gitu ya, ada berapa ya, 3 atau 4. Ya. Tetapi mengapa hanya bahasa Inggris gitu ya? Mengapa tidak misalnya peraturannya standar kelulusan adalah bahasa asing tapi tidak harus Inggris? Nah, bisa boleh saja. Jadi misalnya yang bisa bahasa Mandarin ya pakai itu, yang bisa bahasa Jepang ya pakai itu, yang bisa bahasa Arab pakai itu, tidak menggunakan bahasa Inggris semata-mata ya. Atau kalau mau fair ya tidak harus orang itu wajib berbahasa Inggris ya, sebagai lulusan perguruan tinggi ya, atau sebagai standar lulusan itu. Setahu saya kalau Jepang itu tidak mewajibkan lulusan bahasa Inggris ya rata-rata untuk S1-nya. Kalau S2 memang ada beberapa ya, tetapi ini tidak membuat kekuatan Jepang itu bergeser ya. Saya lihat juga kalau ketika saya 2 kali ke Jepang itu tidak banyak orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris ya. Barangkali yang bisa jumlah orang yang bisa berbahasa Inggris di Jepang itu masih kalah daripada di Indonesia secara persentase ya. Tapi itu tidak membuat misalnya kunjungan wisatawan itu berhenti ke Jepang. Jadi itu pelajaran Mas sebetulnya ya, bahwa ini sebenarnya merupakan bentuk hegemoni budaya ya. Atau misalnya kewajiban dosen menerbitkan tulisannya di jurnal internasional dan harus berbahasa Inggris, ini juga hegemoni budaya sebetulnya. Abad 20 juga ditandai oleh penyebaran nilai-nilai barang-barang konsumen dan gaya hidup Amerika ke seluruh penjuru dunia, kalau dikata. Ya. Nah, ini ada satu survei yang pernah diselenggarakan, ya, tahun 98, ya. Memang sudah lama sekali, tapi saya kira ini akan, sebetulnya kalau disurvei sekarang, saya cukup yakin ini meningkat hasilnya. Ya. Jadi ketika ditanya tentang restoran fast food favorit dan soft drink favorit, ya, ketika pertanyaan ini diajukan kepada ribuan anak-anak usia 7-18 tahun di 18 kota di 12 negara Asia Pasifik, ya jawabannya hampir seragam ya. McDonald, Coca-Cola, ya, kemudian KFC, ya, Lottery itu sebetulnya khas Korea ya. Tapi di Korea juga Coca-Cola juga yang populer buat mereka ya. Pepsi kalau di Thailand. Ini menunjukkan satu ilustrasi menunjukkan bagaimana kuatnya brand Amerika. Nah, pada sisi yang lain, pada abad 20 juga orang semakin punya kesadaran tentang apa yang oleh Marshall McLuhan disebut sebagai dusun global. Jadi meskipun pada masa McLuhan ini belum berkembang internet, ya, McLuhan menulis tentang dusun global ini tahun 50-an.
Tapi beliau sudah memprediksi akan munculnya dusun global di mana negara-negara suatu saat akan saling berhubung satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dusun, tapi tingkatan global. Kalau di dusun kan ini ya, kita tahu aktivitas tetangga kita ya, di sebelah itu sedang ngapain ya. Begitu kita buka rumah, kita buka pintu rumah, kita langsung melihat pintu rumah orang lain dan kemudian tahu sedang ngapain, kemudian langsung bisa bertegur sapa. Nah, dusun global itu seperti itu. Pada zaman sekarang dengan ada kemajuan teknologi, kita langsung bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang jauh di sana. Itu. Misalnya ada yang orang tuanya mungkin beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu menjalani ibadah haji atau umroh misalnya, komunikasi bisa seketika itu juga dilangsungkan antara mereka yang sedang di tanah suci dengan mereka ada di Indonesia. Gitu. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk bisa berkirim kabar. Itu contoh dusun global itu. Atau bagaimana kita misalnya dengan mudah tahu tentang peristiwa yang terjadi di negara lain. Abad 20 juga dinilai makin rumitnya arus kebudayaan yang mengalir ke seluruh penjuru dunia. Nanti ini juga akan menjadi bahasan kita. Nah, dari berbagai perspektif tentang globalisasi budaya dan identitas itu, kalau kita gampangkan itu dibagi menjadi tiga perspektif. Itu ada, meskipun ada variasinya, ada yang perspektif pertama ada perspektif globalis. Nah, perspektif globalis ini ada dua varian ya. Varian pertama globalis yang sifatnya optimis atau tadi globalis yang utopia ya seperti Marx. Jadi globalis yang sifatnya optimis itu melihat bahwa adanya teknologi komunikasi tadi disampaikan oleh Marshall McLuhan ya, yang mampu melampaui batasan ruang fisik sehingga akan muncul komunikasi global yang cepat dan murah. Ya. Jadi saya sendiri kagum dengan McLuhan ini karena pada tahun 50-an beliau sudah membayangkan situasi dunia seperti ini, bagaimana terjalin interkoneksi antar berbagai penjuru dunia yang berbeda-beda ya. Jadi meskipun berbeda ruang dan waktu, tetapi orang bisa menikmati pengalaman yang sama ya. Misalnya mereka yang ada di Indonesia, misalnya para penggemar MU gitu ya, seperti saya, tadi malam ya tadi pagi itu 1:30 kan siaran itu ya, itu mengalami sensasi yang sama dengan orang-orang yang nonton di Inggris sana gitu ya. Padahal berbeda waktunya ya. Kalau kita sudah jam 1:30 pagi, ya, kalau di sana itu baru sekitar jam 6:30 malam, ya, 6:30 sore, ya, 18:30 kurang lebih. Jadi kemudian juga jaraknya begitu jauh ya, ratusan ribu kilometer. Tapi ya tadi kita merasakan hal yang sama pada saat yang sama, meskipun sebetulnya ada batasan, ada perbedaan ruang dan waktu. Jadi tapi kita merasakan sensasi yang sama dengan para penonton di belahan dunia yang lain. Itu contoh dusun global itu karena kemajuan teknologi komunikasi yang begitu luar biasa. Nah, dalam perspektif yang optimis juga ada keberagaman identitas ya. Jadi dengan adanya internet kan sebetulnya munculkan berbagai macam identitas itu muncul ya. Apalagi ketika di masa pandemi ini kemudian ketika proses komunikasi itu semakin tergantung pada teknologi digital, itu identitas itu menjadi semakin beragam ya. Jadi apa yang disebut sebagai budaya populer Korea ya, semakin tetap menyebar ya, bahkan sampai dengan bahkan sampai dengan Amerika Latin ya. Jadi saya pernah ikuti konferensi, ada satu pemaparan artikel tentang budaya populer Korea. Ternyata menurut pemaparan tadi orang-orang di Amerika Latin ya, itu Amerika Selatan saya itu sudah mampu menempatkan budaya pop Korea itu melampaui budaya mereka sendiri ya. Jadi kalau dulu itu mereka nontonnya itu telenovela, ya sekarang mereka nontonnya drama Korea, drakor, sama juga dengan orang Indonesia. Gitu ya. Jadi itu identitas orang Korea, identitas budaya pop Korea itu muncul. Ya. Kemudian pada sisi sama juga budaya populer India juga tetap menguat. Ya. Kemudian nanti juga apa yang muncul berkembang, apa yang disebut sebagai budaya populer Islam. Nah, itu nanti akan saya singgung sedikit.
Karena ini tesis doktoral saya juga mengenai itu ya, budaya populer Islam. Nah, pada perspektif ini varian globalisasi optimis utopian itu muncul pasar global ya, pasar global yang menghasilkan lalu lintas perbatasan sehingga negara bangsa semakin lama semakin tidak relevan. Adanya pasar global membuat mekanisme-mekanisme yang biasanya menghalangi lalu lintas barang dan jasa semakin lama menjadi semakin tidak relevan. Misalnya tahun 2002 ya, saya tahun 2002 sekitar ya, itu berarti hampir 20 tahun yang lalu ya, saya memesan buku ya, lewat pasar global, yaitu lewat Amazon.com ya, situs pembelian barang ya lewat digital yang sudah dari puluhan tahun lalu sudah ada ya. Nah, saya memesan buku lewat Amazon.com, di mana ini adalah perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat ya. Saya memesan buku kalau tidak salah itu yang menulis orang Prancis ya, kalau salah. Saya lupa namanya, sudah lama sekali. Ya, menulis orang Prancis. Tapi buku itu ditemukan di satu toko buku di Singapura. Karena Amazon kan itu ya, dia juga menjadi semacam etalase bagi toko-toko buku digital juga ya. Jadi buku itu buku yang ditulis oleh orang Prancis, produksinya Jerman kalau nggak salah ya, printed in Jerman, kemudian Amazon.com di Amerika, pas tokonya itu di Singapura, saya minta untuk dikirim ke Indonesia, tetapi lokasi saya ketika melakukan transaksi itu di Inggris ketika saya masih S2. Nah, pertanyaan adalah pajak mana, pajak penjualan, pajak perdagangan mana yang berlaku? Apakah pajak Inggris di mana saya melakukan transaksi, pajak Amerika ketika karena Amazon itu di Amerika, atau Prancis si penulis buku, atau Jerman buku itu diproduksinya, atau Singapura ketika saya menemukan toko bukunya, atau Indonesia di mana buku itu dikirim. Nah, ini contoh dari betapa semakin relevannya negara bangsa ini karena pasar global. Nah, itu adalah perspektif yang utopian. Nah, utopian itu kan utopian itu sebetulnya nama sebuah pulau yang di situ ada kesetaraan, ada keadilan, tidak ada orang yang lebih kaya dari orang lain, masyarakat itu adil, sejahtera, ya, tidak ada penindasan, tidak ada perbudakan. Itu namanya Pulau Utopia, yang kemudian ditulis oleh seorang penulis sosialis, ya, sehingga kemudian utopian ini sebenarnya lekat dengan unsur sosialisme sebetulnya. Jadi utopian itu kebalikan dari utopian adalah distopian. Nah, nanti akan juga saya sampaikan. Jadi perspektif globalis yang sifatnya utopian atau optimis terhadap globalisasi ini. Jadi globalisasi itu menghasilkan hal yang baik. Nah, ada perspektif globalis yang varian lainnya adalah yang kebalikannya, yaitu pesimis atau distopian. Distopian itu kacau ya, kekacauan ya. Jadi kalau utopian itu ada keteraturan, keselarasan, kalau distopian itu kacau, kehancuran, dan seterusnya. Nah, globalisasi yang pesimis atau distopian itu memiliki pandangan bahwa kapitalisme global yang sedang terjadi sekarang itu munculkan apa yang disebut sebagai monokultur atau budaya yang tunggal, atau penunggalan budaya, penyamarataan budaya. Karena akses terhadap perangkat-perangkat keras dan lunak di budaya, di mana budaya disebarkan dan dikomunikasikan itu semakin lama semakin tidak setara. Ya. Yang dicontohkan misalnya ini, internet ya. Internet itu kan sarana di mana orang bisa menyebarkan dan mengkomunikasikan budaya. Nah, perangkat-perangkat keras dan lunak untuk bisa menguasai internet itu tidak setara aksesnya. Ya. Misalnya kalau internet itu ya orang harus belajar bahasa Inggris, mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris.
Karena protokol-protokol internet itu sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Kalau ditulis dalam bahasa lain itu biasanya penerjemahan dari protokol yang berbahasa Inggris. Jadi orang mau tidak mau harus menguasai bahasa Inggris. Kalau tidak, maka ya dia ketinggalan. Bukannya ketinggalan dalam arti tidak mau mengakses, tapi ketinggalan dalam konteks menguasai dunia internet itu. Ya. Dunia net itu sebenarnya kan juga hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, gitu ya. Tidak semuanya orang bisa itu. Dan terkait misalnya perangkat kita, kalau kita bicara soal perangkat keras misalnya, akses internet itu kan melalui ini backbone itu kan ada ini jalur kabel bawah laut gitu ya, yang itu ternyata menghubungkan antara Amerika dan Eropa gitu. Yang lain itu sekedar nyantol saja ke ini ke kabel-kabel tadi ya, kecuali kalau orang memang serius membuat kabel internet tersendiri ya, seperti Singapura misalnya. Nah ini membuat ya akses internet memang menjadi tidak setara. Akses internet di Amerika, Eropa biasanya lebih lancar daripada di Indonesia gitu ya. Karena tadi kalau secara perangkat keras itu kita tergantung dari apa yang mereka tersedia, apa yang sudah tersedia, yaitu yang disediakan oleh Amerika dan Eropa. Kemudian dalam konteks perangkat lunak yang menulis program-program internet ya bahasa-bahasa kode itu ya orang-orang yang memang bisa berbahasa Inggris ya. Kalau tidak ya kita akan menggantungkan itu ya. Itu contohnya ketidaksetaraan akses itu. Kemudian kepemilikan media mengalami konsentrasi ya. Jadi meskipun di dunia ada ribuan bahkan ratusan ribu usaha media, tetapi semuanya sekarang terkonsentrasi menjadi hanya beberapa perusahaan saja, hanya sekitar lima perusahaan saja di dunia ini. Ya. Jadi usaha-usaha media di dunia itu teragregasi menjadi 5 konglomerasi besar di dunia yang kebanyakan itu ya adanya di Amerika ya. Ketika sekarang Disney semakin menguat, tentunya sekarang dia yang nomor 1 ya, bukan lagi nomor 2. Ini kan beberapa tahun yang lalu. Sekarang Disney yang menjadi nomor 1. Kemudian ini juga ditandai dengan apa yang oleh Herbert Schiller disebut sebagai kapitalisme transnasional, yang ditandai oleh menyebarnya benda-benda budaya ke seluruh dunia. Ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ilustrasi menggambarkan bagaimana kuatnya pengaruh merek-merek global ini, ya, bahkan sampai ke negara-negara yang jauh. Ya. Dulu kita mengenal suatu produk yang ternyata asalnya dari tempat negara yang tidak terduga, itu Finlandia. Itu yang namanya Nokia. Kita mengira Nokia itu kalau namanya seperti Jepang, padahal sebenarnya bukan. Nokia itu dari Finlandia, bukan dari Jepang. Nah, itu contoh dari penyebaran kapitalisme transnasional. Ya. Apalagi kemudian kalau kita melihat produk-produk global itu ya semakin penetrasi ke dalam tubuh keseharian kita ya. Kalau dikata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita menganut merek-merek global. Gitu ya. Kalau kita bicara soal misalnya mana sih ini sampo itu yang kita pakai itu merek mana itu coba saja. Adakah sampo bermerek lokal? Nah, kita hampir tidak mengetahuinya. Merek lokal atau merek global seperti yang kita suka. Ya. Atau sebetulnya kita tetap memilih merek lokal. Gitu ya. Tapi bukan berarti merek lokal tidak bisa bersaing seperti merek Wardah. Ya. Wardah itu sekarang sudah termasuk salah satu yang paling disukai ya di kalangan pemakai sampo. Gitu ya. Ini ada surveinya sendiri sebetulnya. Nah, yang jelas dalam perspektif yang distopian ini ada standarisasi benda-benda budaya yang berdampak pada identitas. Ya. Jadi kita sudah masuk bicara tentang identitas. Jadi identitas di global ini merupakan dampak dari adanya standarisasi benda-benda budaya. Kita melihat misalnya adanya Macworld. Ya. Macworld itu mengacu pada popularitas dari McDonald ya, yang itu menyebar ke seluruh dunia. Kalau dikata di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki cabang dari cabang dari McDonald ya. Bahkan dari McDonald lah maka kemudian kita mengenal makanan jenis yang sama sekali sebenarnya tidak kita kenal sebelumnya, yaitu burger.
sampai kemudian muncul burger-burger lokal ya, yang kadang-kadang malah lebih kita sukai. Atau mungkin ya yang kita banyak konsumsi burger-burger lokal karena harga burger global itu tidak terjangkau ya, mungkin seperti itu juga. Atau memang kalau di Purwokerto memang belum ada ya McDonald. Atau mungkin tidak akan terlalu lama lagi, mungkin ada ya. Kalau misalnya pandemi sudah berakhir, kemudian modal kembali mengalir, maka bisa saja kemudian restoran McDonald itu hadir di Purwokerto ya. Kalau KFC sudah hadir lama. Ya. Nah, melalui KFC juga kita mengenal ini ayam goreng tepung. Ya. Sebelum ada KFC kita tidak kenal adanya ayam goreng tepung. Kemudian nama lain adalah misalnya Coca-Cola ya, Coca-Colanisasi ya. Jadi sekarang semua produk minuman itu ya menggunakan resepnya Coca-Cola ya, dimasukkan dalam botol yang ukurannya bersama, kemudian sama-sama 250 mililiter, kemudian komposisinya sebenarnya sama, hanya berbeda mungkin persentasenya, atau mungkin yang berbeda biasanya hanyalah cita rasanya saja ya. Bahkan teh botol itu juga sebetulnya meniru Coca-Cola sebetulnya, hanya saja isinya itu teh ya. Tapi resep-resepnya prinsipnya itu meniru Coca-Cola ya, makanya ada Coca-Colanisasi. Kemudian ada McDonaldisasi. Nah, McDonaldisasi ini bahkan sampai kepada masyarakat ya. Makanya John Kritzer menulis tentang McDonaldisasi masyarakat. Ini ada bukunya ya dalam referensi tentang globalisasi ya. Jadi diterapkannya prinsip-prinsip McDonald, prinsip restoran McDonald kepada hampir semua aspek kehidupan. Dalam penyelenggaraan restoran waralaba McDonald itu kan ada prinsip kontrol ya. Jadi semuanya dikendalikan ya, ada satu orang yang bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi pada saat itu juga. Jadi tidak terserah masing-masing orang, tapi sudah ada ini resepnya ya. Jadi orang tidak boleh menyimpang ya. Berbeda dengan orang makan di warteg misalnya, itu kan tidak ada kontrol, artinya ukurannya seberapa banyak nasinya, seberapa banyak ayam, seberapa banyak lauknya ya, seberapa banyak mie-nya itu yang, atau misalnya kalau membuat minuman teh ya, seberapa banyak gulanya itu tidak ada kontrol, terserah pada orang yang melakukan, orang yang sebetulnya sedang menunggu warteg gitu. Tapi kalau di McDonald itu ada kontrol, ada manajer yang sehari-hari mengendalikan itu. Kemudian ada predictability, prediktabilitas. Orang tahu apa yang mereka harapkan. Ketika orang pesan tahu mereka itu akan dapat apa ya. Ketika mereka pesan satu jenis burger tertentu, mereka tahu nanti di dalamnya ada sayuran, ada ayamnya kira-kira sekian, ada sausnya kira-kira seberapa. Itu. Kemudian ada calculability. Jadi ada kalkulasi betul, misalnya berapa menit itu disajikan. Nah, kemudian kemudian juga orang kalau ngantri berapa lama, kemudian bayarnya tepatnya berapa ya, bahkan sampai dengan begitu kalkulabilitas sehingga sampai 0 sampai komanya juga disebutkan, misalnya tidak cukup 30.000 misalnya, tapi 30.056 rupiah. Nah, itu jadi ada kalkulasi betul, karena memang kalau menggunakan hitung-hitungan betul, memang nilainya segitu. Tapi biasanya kalau orang kita misalnya beli di warung tradisional kan tidak ada sampai 56 rupiah sampai 60 rupiah kan tidak ya. Tapi dibulatkan. Kalau McDonald tidak, betul-betul dikalkulasi biaya produksinya itu. Kemudian efisiensi itu artinya tidak rumit ya, langsung bisa cepat disajikan ya. Efisiensi misalnya ini misalnya kalau untuk McDonald itu misalnya ditaruh ini ada semacam tusuknya sehingga kemudian burgernya itu tidak kemana-mana misalnya, itu contoh efisiensi. Kemudian minuman disediakan dalam menggunakan gelas dari kertas ya. Tidak menggunakan gelas dari gelas ya, tapi gelasnya dari kertas. Nah, ini contoh efisiensi. Kalau menggunakan gelas dari gelas ya itu akan biaya mahal, tapi gelas dari kertas itu lebih efisien. Nah, prinsip-prinsip McDonaldisasi ini diterapkan di semua hal gitu ya. Dalam bisnis perhotelan, dalam bisnis pariwisata, itu semuanya diterapkan. Jadi itu disebut sebagai McDonaldisasi masyarakat. Ya, semuanya terkontrol, terprediksi, kalkulasi, dan ada efisiensi. Jadi
apa itu amatan yang tajam dari Jude Dresser ya, meskipun beliau itu menulis sekitar tahun 70-an. Kemudian ada McDisneyisasi yang sekarang semuanya serba Disney ya, bahkan kalau seandainya itu tidak ada pandemi, itu rencananya di daerah Kulon Progo itu mau ada ini Disneyland. Nah, itu contoh penyebarnya Disney ya. Kalau sekarang ya, yang terdekat itu di Singapura ada Disney. Dan Microsoftisme ya. Jadi bagaimana Microsoft itu menjadi semacam perangkat lunak yang wajib dipakai oleh semua pengguna komputer di seluruh dunia. Nah, sehingga kemudian muncul apa yang disebut sebagai imperialisme budaya ya. Ada kemudian pengalaman budaya melalui apa yang disebut sebagai komodifikasi. Komodifikasi itu proses menjadikan segala sesuatu itu punya nilai komoditas atau nilai jual. Misalnya ini ya, Starbucks Coffee ya, tapi dia mengambil bentuk seperti ini pagoda ya. Jadi ketika Starbucks Coffee dihadirkan di Tiongkok, maka dia mengikuti budaya Tiongkok. Bahkan kemudian makanannya disediakan juga mengikuti di sana ya. Jadi kalau di Starbucks Coffee yang di negara aslinya di Amerika atau di seperti Australia itu ya tidak disediakan makanan berat ya, hanya bentuk kopi. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan Starbucks Coffee ya tetap ada makanan-makanan beratnya ya, meskipun itu makanan berat dari barat juga ya. Tetapi ini komodifikasi lokalitas juga muncul, misalnya seperti kalau di KFC di Indonesia itu ya tetap ada disediakan yang cita khasnya Indonesia ya, seperti ada tehnya itu ya. Nah, jadi imperialisme budaya ini adalah suatu pemikiran yang muncul dari apa yang disebut aliran teori kritis, yaitu yang ada aliran teori kritis adalah aliran pemikiran yang lahir dari Universitas Frankfurt di Jerman sehingga dikenal sebagai mazhab Frankfurt ya. Dalam teori sosial orang mengenal apa yang disebut mazhab Frankfurt, terutama generasi pertama ya. Ada Adorno dan Horkheimer yang dua bukunya itu juga ada dalam referensi. Nah, jadi menurut pemikiran mereka, jadi perbedaan budaya di dunia itu semakin lama semakin berkurang ya, karena adanya proses industrialisasi. Makanya Adorno menulis tentang adanya industri budaya. Budaya sudah menjadi industri. Budaya yang tadinya itu sesuatu yang sifatnya genuine, asli, kemudian sudah mengalami industrialisasi, sehingga perbedaan budaya semakin berkurang. Ya. Ini ada beberapa ilustrasi ya, orang ketika wisatawan melakukan perjalanan ke negara lain, tempat lain, ternyata mereka menemui pengalaman yang sama di negara mereka. Welcome to homogenized field, place just like everywhere else. Jadi tempat yang mirip seperti tempat-tempat lainnya. Jadi tidak lagi hal yang asli. Nah, misalnya seorang wisatawan Amerika, ya keluarga wisatawan Amerika ketika mereka datang di Eropa, ya mereka konsumsi hal yang sama yang mereka dapatkan di Amerika. Ya. Mereka saja si bapaknya mendapatkan topi ini di Nike Town di Paris, ya Nike itu dari Amerika juga. Kemudian si ibu itu mendapatkan kaosnya di toko Disney di London, ya, sedangkan anaknya makannya di McDonald, ya, dan bajunya pakai baju Gap. Kalau semua ini dapatan di Amerika sendiri. Kalau di Indonesia itu dapat dicontoh dari berkembangnya tadi restoran cepat saji, dan juga ini kalau kita lihat tempat-tempat itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris tempatnya, kafe-kafe ya banyak yang menggunakan bahasa Inggris ya, walaupun juga ada yang sifatnya campuran. Imperialisme budaya juga mengacu pada penyebalusan budaya Barat yang sudah terkomodifikasi oleh perusahaan-perusahaan global ya, sehingga ketika misalnya di Iran itu kan musuhnya Amerika ya secara ekonomi dan politik ya, tapi secara budaya mereka menerima produk-produk dari Amerika ya. Misalnya ada Disney ya. Jadi di Iran sekalipun ya ada toko Disney, ada restoran McDonald, ada KFC juga ya. Jadi wilayah-wilayah yang tidak bisa ditaklukkan secara ekonomi politik bisa ditaklukkan secara budaya ya. Ini ilustrasi yang menggambarkan hal itu, bagaimana terjadinya invasi budaya ke dunia. Jadi komodifikasi budaya ya pengertiannya ini, ketika budaya semakin bisa dibeli dan dijual sebagai bagian dari sistem pasar
Jadi kita kembali lagi ke globalisasi yang sifatnya pesimis. Ya. Jadi ini pandangan yang melihat globalisasi hanya berjalan satu arah, ya. Jadi membentuk satu budaya tertentu, sifatnya monokultur. Nah, ada yang sifatnya skeptis atau tradisionalis, di mana negara bangsa tetap berdaulat. Jadi dalam perspektif ini, ada anggapan klaim-klaim globalisasi itu berlebihan karena mengabaikan bentuk dan lembaga budaya yang tetap bersifat nasional. Jadi ya budaya kita tetap bisa bertahan ya menurut klaim perspektif tradisionalis ini karena tidak betul-betul terjadi globalisasi ya, atau globalisasi tidak sampai merubah kebudayaan kita karena meskipun misalnya katakanlah kita diwajibkan menggunakan bahasa Inggris ya dalam banyak hal termasuk wajib lulus TOEFL atau ujian WPT ya ujian Inggris proficiency test ya di Unsud misalnya. Tapi budaya yang kita pakai sehari tetap budaya nasional itu ya. Meskipun misalnya katakanlah semakin lama semakin banyak ya orang Jawa misalnya yang tidak menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap bisa berbahasa Jawa ya. Meskipun orang Banyumas misalnya sehari-hari ngomongnya lugue-lugue ya seperti orang Jakarta, tapi kalau ditanya dengan bahasa Banyumas ya tetap bisa menjawab gitu. Artinya ini ya bentuk dan lembaga budaya tetap bersifat lokal atau nasional paling tidak. Kebudayaan nasional adalah prasejarah yang berabad-abad yang sangat terkait dengan identitas lokal dan pengalaman keseharian sehingga tidak mungkin tergeser, tidak mungkin tergantikan sepenuhnya oleh kebudayaan global. Ya. Jadi tadi meskipun kita secara tertulis tetap wajib bisa berbahasa Inggris, tapi yang kita lakukan pengalaman kita sehari-hari tetap pengalaman budaya nasional. Ya. Kita tetap bisa memegang budaya kita sendiri. Meskipun misalnya semakin lama semakin banyak yang suka dengan misalnya budaya pop Korea, kemudian banyak tetap mengemari misalnya musik-musik barat, tetapi musik lokal juga tetap berkembang gitu ya. Tetap orang juga menyukai musik-musik lokal. Ketika misalnya banyak penyanyi baru hadir dalam waktu terakhir ini ya, misalnya seperti Mawar De Jong gitu ya, misalnya itu yang sedang populer itu kan juga tetap disukai oleh banyak orang meskipun orang juga tetap menyukai budaya pop atau musik-musik pop dari Jepang, dari Korea, dan dari Amerika. Nah, tampilan dan praktek media hampir selalu bersifat nasional atau diproduksi secara lokal. Ya. Jadi meskipun majalah-majalah global itu sudah di Indonesia, tetapi orang kebanyakan tetap membeli media-media lokal atau nasional itu ya, karena mungkin terkait dengan daya beli juga ya sebetulnya. Jadi orang tetap misalnya meskipun di Indonesia itu ada tersedia di pasaran itu majalah Times ya, tetap orang misalnya lebih suka untuk beli Tempo, beli Gatra gitu ya, daripada beli majalah Times ya, meskipun sudah tersedia terutama kalau di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Bogor dan Bandung dan juga Jogja ya. Nah, itu perspektif yang sifatnya skeptis atau tradisionalis. Nah, kemudian ada perspektif yang ketiga yang menjadi perantara ya, yaitu transformasionalis. Ini sifatnya realistis kritis. Artinya orang mengakui adanya globalisasi, tapi tidak satu arah globalisasi itu. Jadi perspektif transformasionalis melihat bahwa klaim imperialisme budaya itu berlebihan, ya, karena terlalu fokus pada ide dan cara berpikir elit penguasa dan bersifat satu arah. Artinya klaim-klaim yang dibuat oleh perspektif yang sifatnya skeptis ya, tapi utopis, distopias, ya, distopia, ya, globalisasi yang sifatnya distopian itu mengira bahwa ketika produk-produk Amerika atau produk-produk global itu digencarkan, ketika menyapu penjuru dunia seakan-akan otomatis semua penjuru dunia itu mengalami hal yang sama. Jadi seakan-akan ketika produk Amerika atau produk global itu hadir di satu masyarakat atau satu kebudayaan, maka apakah itu secara otomatis produk global ini akan menguasai pasar nasional atau pasar lokal? Ternyata tidak sebetulnya. Ya. Jadi misalnya kalau orang menilai misalnya
jumlah penonton film ya sebelum pandemi. Itu jumlah penonton film-film nasional kalau di total tetap melebihi jumlah penonton film-film global gitu ya. Kalau di total tetap melampaui, kecuali ketika hanya pada saat-saat tertentu saja, maka penonton film global itu melampaui penonton film nasional. Misalnya ketika ada terakhir ini apa Avenger Endgame, nah, itu baru memang jumlah penontonnya melebihi film nasional. Tapi dalam periode waktu beberapa tahun terakhir tetap secara umum penonton film nasional tetap melebihi penonton film global. Nah, terdapat arus lalu budaya internasional yang bukan hanya Amerikanisasi, tapi juga ada kalau di Indonesia dulu mengenal telenovela ya, sejak tahun 90-an, yaitu produk sinetron-sinetron dari Amerika Latin ya. Kemudian ada Bollywood, ini dari dulu sampai sekarang tetap ada, tetap hadir ya, penontonnya tetap banyak jumlahnya, penggemarnya tetap banyak. Bollywood itu, kemudian sinema Jepang ya, Cina, budaya Korea yang semakin mengejala ya. Bahkan dalam pentas global ya itu seringkali menjadi tamu kehormatan ya, yang terutama sering muncul di Amerika dalam acara seperti Grammy gitu ya, Grammy Award itu BTS ya, grup band dari Korea. Nah, yang muncul adalah bukan semata globalisasi tapi juga glokalisasi. Ini istilah dari sosiolog Roland Robertson ya. Ini juga ada dalam bukunya juga saya hadirkan dalam referensi ya. Jadi interaksi yang kompleks antara yang global dengan yang lokal yang ditandai dengan adanya saling pinjam budaya. Nah, misalnya seperti ini ya, di Arab Saudi itu ada Make Arabia. Jadi dia memang ini produknya memang mereknya tetap merek McD ya, tetapi dia menggunakan sentuhan sangat lokal ya. Misalnya dia menggunakan flatbread ya, roti khas Arab gitu. Jadi bukan ini roti khas Arab itu yang flat itu tidak sama dengan roti yang bisa dipakai untuk membungkus daging ayam ya. Atau kalau di KFC di Indonesia tetap ada menu seperti nasi goreng gitu ya. Atau menghadirkan misalnya minuman teh yang tidak ada di negara lain gitu ya. Kalau di negara lain ya adanya ya paling cheap saja ya. Tapi kalau di kafe sekalipun ya sekarang kan juga kalau kita lihat kafe itu kan seharusnya kan hanya kopi saja, kopi dan dan kalaupun ada jenis-jenis kudapan ya sifatnya ringan saja. Tapi kalau di Indonesia namanya kafe ya ada makanan beratnya. Ini contoh lokalisasi seperti itu. Jadi mereknya atau brandnya itu mirip-mirip barat tetapi isinya isi lokal. Itu contoh dari globalisasi. Nah, ini juga contoh lainnya KFC ya, kalau di negara-negara Timur Tengah ya tentunya menggunakan sentuhan budaya Arab ya. Nah, ini contoh menarik dari persilangan budaya ya, ini juga termasuk bahasan saya dalam tesis doktoral yaitu munculnya apa yang disebut sebagai budaya populer Islam. Ya, misalnya kalau di Turki ya, di Turki ada majalah lifestyle ya. Kalau majalah lifestyle kan sebenarnya produk barat ya. Tapi khusus untuk muslim ya. Jadi ada majalah lifestyle untuk muslim. Bahkan kemudian muncul hijabi Barbie ya. Seri Barbie kalau di Turki ya pakai hijab ya. Nah, kemudian di Amerika sendiri kemudian mengenalkan ini produk budaya yang menggunakan emblem-emblemnya persis sama dengan Barbie tetapi menggunakan ciri khas budaya mengambil dari budaya di luar Eropa ya, misalnya ya jelas menggunakan jilbab, pakaian tertutup, kemudian kemudian dia kalau ini menggunakan sari ya pakaian dari India dan seterusnya. Ini contoh persilangan budaya di masa global. Nah, media berwajah domestik lebih disukai sehingga kemudian muncul ini ya. Ini bukan beneran ya. Ini semacam meme ya, Playboy tapi wajahnya wajah yang sangat lokal gitu ya. Yaitu Yati ya, istilahnya Yati pesek gitu ya kalau dikenalnya. Kemudian masyarakat
Ya, jadi dalam perspektif transformasi ini mengapa masyarakat itu mampu melakukan pembelajaran budaya secara beragam. Ya. Jadi masyarakat memang mengkonsumsi budaya pop Korea, tapi bagaimana mereka memaknai budaya pop Korea itu berbeda daripada bagaimana orang Korea memaknai budaya pop tersebut. Nah, heterogenitas budaya inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai politik identitas, yang ini juga merupakan bagian dari globalisasi, yaitu politik identitas adalah merupakan bentuk tanggapan terhadap adanya arus homogenisasi budaya. Nah, homogenitas budaya global yang mengancam identitas lokal dapat membawa pada munculnya perlawanan, yaitu munculkan kembali atau memperkuat identitas nasional dan lokal atau membawa pada munculnya identitas baru. Jadi adanya globalisasi budaya itu kan menciptakan atau cenderung menciptakan identitas yang homogen, ya. Tetapi juga ada kesadaran bahwa ini adalah proses homogenisasi, sehingga kemudian muncul perlawanan budaya dari masa setempat, sehingga muncullah bentuk-bentuk budaya yang baru atau munculkan berbagai macam identitas baru. Karena itu menurut Manuel Castell, yang bukunya juga ada, ya, saya tampilkan juga, ada 3 bentuk identitas ya terkait dengan proses globalisasi budaya, yaitu ada yang namanya legitimizing identity, ya, yang legitimizing identity adalah identitas yang diperkenalkan oleh lembaga yang dominan dalam masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka. Jadi menurut Castell ini mengacu misalnya pada adanya proses pengenalan identitas yang menekan atau menindas upaya perlawanan terhadap kekuasaan yang sedang berlaku. Misalnya ketika Indonesia itu berada pada kekuasaan Orde Baru, ya, ketika Orde Baru berkuasa di Indonesia, muncul legitimizing identity, yaitu identitas Jawa. Ya. Jadi Jawa yang sebetulnya hanyalah salah satu kultur dalam Indonesia yang sangat beragam, diperkenalkan sebagai budaya yang dominan. Sehingga kemudian segala macam tindak tanduk perilaku politik aparat pemerintahan itu semua mengacu pada budaya Jawa yang sangat mengutamakan harmoni, sangat mengutamakan pentingnya peran bapak, dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak heran kalau muncul lagu ini ya, lagu Bapak Pembangunan ya, oleh Titik Puspa yang menganggap ini apa Presiden Soeharto yang berkuasa waktu adalah penyelamat bangsa, pembangun bangsa, dan seterusnya. Meskipun sebetulnya dia seorang diktator ya, kalau menggunakan kategori demokrasi yang liberal itu kan diktator ya, karena berkuasa puluhan tahun tanpa proses pemilu yang demokratis. Kemudian ada resistant identity, ini dimunculkan untuk membangun perlawanan lembaga-lembaga yang dominan dalam masyarakat. Nah ini misalnya apa kalau di Inggris ini misalnya muncul kelompok-kelompok musik punk. Ya. Jadi mereka itu bukan sekedar menghadirkan musik alternatif, tapi memunculkan identitas alternatif. Karena mereka merasa terlalu budaya Inggris yang puritan, yang mengutamakan atau mementingkan kebangsawanan itu perlu dilawan, gitu ya. Sehingga muncullah identitas musik punk. Sehingga kemudian mereka melihat seharusnya orang tidak lagi mengagung-agungkan sang ratu, kurang lebih seperti itu. Jadi itu bentuk resistant identity, perlawanan terhadap identitas yang dominan. Nah, kemudian ada project identity. Ini yang saya pakai ya, dalam tesis doktoral saya, yaitu dimunculkan untuk membangun identitas baru yang sekaligus berusaha merubah seluruh struktur sosial. Identitas jenis ini hampir identik dengan apa yang disebut sebagai politik identitas. Nah, ini politik identitas ini bermacam-macam ya. Dia munculkan misalnya kalau di Iran itu ya, ketika di Iran itu munculkan rezim yang sekarang berkuasa, yaitu rezim Syiah. Ya. Ini bentuk project identity karena mereka menganggap bahwa globalisasi politik yang mereka terima ya, itu munculkan proses Amerikanisasi yang kemudian membuat masyarakat Iran itu semakin terancam dan juga kesejahteranya juga tidak meningkat dengan diperkenalkannya strategi pembangunan alat barat. Kemudian mereka melakukan perlawanan sehingga muncul revolusi Iran tahun 1979 atau tahun 1981 ya, yang kemudian menggulingkan kekuasaan pemerintahan Iran yang waktu itu didukung oleh Amerika Serikat. Nah, ini berdiri rezim Iran yang identitasnya secara Islam itu sangatnya percorak Syiah yang memang
membangun semacam struktur sosial yang baru, karena Iran sebelum itu kan adalah masyarakat yang cukup sekuler ya, meskipun Islam tapi cukup sekuler. Meskipun di situ umat Syiah itu dari dulu kuat, tetapi tidak dipedulikan oleh pemerintah. Nah, setelah terjadinya proses revolusi Iran, maka muncullah identitas baru Iran sebagai rezim Syiah atau rezim politik yang sifatnya Syiah. Nah, dari sinilah maka kita bisa melihat ini muncul apa yang disebut sebagai perlawanan terlintas terhadap yang situasinya global. Nah, maka kemudian dalam konteks Indonesia ini saya kira salah satu contoh identitas baru yang menggabungkan misalnya antara unsur-unsur budaya Barat ya, dengan nuansa keislaman. Ini adalah foto penampilan satu grup band punk, ya, punk Muslim yang ada di Garut. Ya. Kalau salah namanya The Voice of Baceprot. Ya. Baceprot itu artinya bising dalam bahasa Sunda. Jadi ini dari namanya saja sudah menunjukkan adanya percampuran atau silang budaya seperti kata Roland Robertson tadi. Jadi unsur The Voice of itu jelas bahasa Inggris, tapi Baceprot itu bahasa Sunda yang artinya adalah bising. Jadi mereka itu ya betul-betul kalau kita nikmati penampilannya, mungkin kalian bisa search sendiri di YouTube itu ya sangat ngepang ya, sangat metal ya. Musiknya jenis musik hardcore keras ya, rock aliran keras, tapi dengan menggunakan identitas Muslim gitu ya. Jadi Muslim punk ya. Jadi di negara-negara Muslim lainnya juga muncul ya kelompok-kelompok Muslim punk ini ya, yang kadang dianggap itu kontroversial, seperti ketika muncul di Pakistan ini dia dipersekusi ya, kelompok-kelompok seperti ini dianggap sebagai kelompok-kelompok yang menandakan adanya musik yang bid'ah katanya itu kalau di Pakistan itu. Tapi kalau di Indonesia sejauh ini menurut saya ini tanggapannya saya kira baik ya, banget dianggap sebagai suatu hal yang wajar ya, bahkan contoh, bahkan sebagian orang menganggap inilah bentuk proses apa yang disebut sebagai islamisasi musik barat ya. Karena ketika mereka menulis lirik lagu mereka, jelas ya mereka tidak mungkin menulis lirik lagu yang seperti musik-musik barat juga ya. Yang kalau musik barat kan misalnya seperti kalau kelompok musik punk di barat itu kan biasanya menulis lirik lagu yang dekat, misalnya menunjukkan free sex, drugs, kemudian penggunaan senjata dan seterusnya, atau misalnya menunjukkan adanya orang-orang yang sedang mengalami depresi sehingga ingin bunuh diri dan seterusnya. Tapi kalau di lirik lagu mereka, The Voice of Baceprot ya tidak seperti itu ya. Ya mungkin ada cerita tentang putus cinta, putus hati ya, tapi tidak sampai mengarah hal-hal seperti yang ada dalam lirik lagu di musik punk ala barat. Jadi intinya, kesimpulannya, baik globalisasi ini, kalau saya lebih condong melihat bahwa ini munculkan persilangan identitas, ya. Jadi percampuran ada antara identitas dari Barat, ya harus kita akui tetap Barat tetap kuat, tetapi dia dicampur dengan identitas lokal, baik itu lokal dalam arti budaya setempat maupun terkait dengan unsur keagamaan yang kalau di Indonesia itu sangat kuat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Silakan barangkali jika ada yang mau ditanyakan.